Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dan kali ini di pagi hari ini maksudnya saya pagi-pagi ya teman-teman, di jam 6.30-an. Selamat pagi teman-teman, selamat berjumpa kembali di video saya. Dan di video kali ini saya ingin memberikan sebuah tips, yaitu untuk video kali ini adalah tips bagaimana kita caranya untuk membeli sebuah sepeda motor matic ya teman-teman. Dan di hadapan saya ini sudah ada sepeda motor matic, yaitu Honda Beat tahun 2019. Ini motor matic harian saya, baik untuk sehari-hari dipakai di rumah ataupun dipakai untuk bekerja teman-teman. Nah, di video kali ini saya ingin berbagi tips. Ada beberapa tips yang ingin saya kemukakan bagi teman-teman yang ingin membeli sepeda motor matic dan yang akan diwakili oleh sepeda motor Honda Beat ini. Untuk tips yang pertama, jadi tips-tips ini mungkin bisa berguna bagi teman-teman untuk menghindari kesalahan-kesalahan atau kegagalan ketika kita akan membeli sepeda motor, dikarenakan jikalau kita tidak bisa membeli sepeda motor yang grass atau yang baru, jadi teman-teman kan bisa membeli sepeda motor yang second atau bekas pemakaian ya teman-teman. Nah, untuk tips yang pertama, yaitu sebelum kita membeli sepeda motor, kita wajib mengelilingi bodi-bodinya teman-teman. Apakah bodi-bodinya menurut teman-teman itu layak dan tidak ada keretakan, tidak ada abnormal bekas, apalagi bekas tabrakan ya teman-teman. Kita kelilingi dulu seperti ini. Kita lihat di semua sisi apakah bodi-bodinya, cover-covernya ada yang retak ataupun ada yang, apalagi ada yang patah parah ya teman-teman. Nah gitu, jadi kita harus mengelilingi dulu. Untuk tips yang pertama, bodinya seperti apa, dari mulai depan, belakang, kiri, kanan, samping, bahkan kita buka untuk di dalam bagasinya teman-teman. Nah seperti itu untuk tips yang pertama. Kemudian kita masuk tips yang kedua, yaitu yang saya akan bahas kali ini adalah masalah shock breaker teman-teman, baik shock breaker depan ataupun shock breaker yang belakang. Nah kita cek bagian ini. Kita cek bagian ini teman-teman, apakah ada bekas minyaknya. Kemudian yang sisi sebelah kirinya, apakah nanti di sini ada bekas minyak dari dari oli minyak shock breakernya, apakah keluar ke sini atau gimana. Nah kalau misalkan sudah keluar, berarti itu kan butuh reparasi, butuh restorasi, butuh perbaikan. Nah teman-teman, itu bisa dijadikan sebuah alasan kenapa. Yang pertama, teman-teman akan harus nego. Yang ketiga, alasan teman-teman harus menggagalkan untuk membeli motor tersebut. Nah di sini teman-teman bisa kita lihat contohnya untuk shock breaker yang kiri saya motor ini, sealnya udah bocor ya, udah kelihatan. Di sini ada minyak-minyaknya, di sini ada minyaknya, kemudian di sini ada bekasnya. Kalau yang tadi kan bersih, kalau yang ini ada. Nah ini menandakan bahwa seal dari shock breakernya sudah abnormal dan ini butuh perbaikan sekali lagi teman-teman. Nah ini bisa dijadikan alasan kenapa teman-teman harus nego untuk harga motor second tersebut ataupun bisa digagalkan teman-teman. Nah kebetulan untuk shock breaker yang kiri ini saya sudah ada abnormal, sudah bocor sealnya, jadi nanti butuh perbaikan. Nanti coba saya akan upload perbaikannya seperti apa, begitu teman-teman. Nah untuk tips yang ketiga, kita geser ke sini. Cek spiringannya teman-teman. Cek piringannya, teman-teman pegang seperti ini. Apakah di sini sudah dalam ataupun gimana? Karena kalau misalkan sudah dalam, berarti sekali lagi itu butuh perbaikan dan ini pengeremannya tidak akan maksimal, bisa loss teman-teman. Kebetulan untuk piringan cakram saya ini masih bagus, tidak terlalu tipis, dan ini tidak dari kampasnya tidak menggigit terlalu dalam ya, berarti dia masih normal, masih bagus. Kemudian teman-teman bisa rasakan juga untuk pengereman. Selain pengereman yang cakram, pengereman yang belakang juga teman-teman bisa rasakan apakah sudah dalam. Kalau misalkan sudah dalam, berarti cakram yang belakang itu harus sudah diganti teman-teman. Nah seperti itu bisa jadikan alasan juga buat teman-teman kenapa harus nego gitu.
Nah, selanjutnya teman-teman harus cek pelek. Cek pelek ini cek pelek ini adalah mulai dari cek pelek yang belakang. Yang pertama kita teman-teman harus putar seperti ini. Kita sasar dulu, kita rasakan dulu apakah di sini ada pembengkokan kiri, kanan, depan, belakangnya teman-teman. Nah, kalau misalkan di sini sudah bekas gejlukan, nah dan kena batu yang besar, ini akan bengkok teman-teman. Saya pernah melihat sepeda motor yang ininya benjol ya, peleknya benjol, berarti dia bekas lari-larian, kemudian kena jalan yang rusak ataupun kena batu dan menggunakan ban yang tidak proper. Tidak proper itu bannya yang tipis, jadi dia kalau misalkan ada gejlukan dia langsung kena batu ataupun langsung mengenai dengan peleknya gitu teman-teman. Jadi pakailah ban yang standar kayak seperti ini. Ban yang saya pakai ban standar Pagri 90 ring 14 gitu teman-teman. Jadi setiap motor pasti sudah ada settingan untuk ban standarnya. Kemudian tips yang kelima adalah cek kelurusan stang. Kalau bekas nabrak nanti dia pasti gak akan simetris teman-teman. Nah, cek kelurusan stang ini teman-teman bisa di standar 2 dan dikebelakangin. Nah, kalau misalkan dia tidak diam seperti ini dan mengarah ke kiri ataupun dia cenderung mengarah ke kanan, berarti dia ada abnormal teman-teman, dan sekali lagi itu butuh perbaikan teman-teman, butuh tindakan lebih lanjut. Jadi teman-teman bisa dijadikan alasan itu untuk salah satu nego teman-teman bagi yang akan menjualnya. Mohon maaf teman-teman, di sekitaran saya mengambil gambar ini agak berisik ya, dikarenakan ini di daerah pemukiman warga dan ada sebuah pabrik juga. Nah, untuk tips yang selanjutnya adalah cek lampu belakang teman-teman. Cek lampu belakang ini dari mulai lampu sen, kemudian lampu rem. Nah, dia harus nyala seperti ini. Nyalain sennya. Coba saya nyalain sennya. Nah, contohnya seperti ini. Kalau sudah ada hajatnya teman-teman, cek lampu hajatnya. Itu harus sudah nyala teman-teman, karena lampu belakang ini adalah bagian dari safety juga. Lampu belakang ini adalah lampu bagian yang selain mengamankan kita saat berkendara, juga menjadi penanda bagi kendaraan yang di belakang kita apabila mereka ada di belakang kita. Jadi kalau kita melakukan pengereman, lampu belakang menyala dengan normal, dan itu bisa jadi penanda buat pengendara yang akan lewat gitu teman-teman. Kemudian untuk tips yang selanjutnya adalah teman-teman cek knalpotnya. Knalpot di sini adalah pertama kita cek dari mulai covernya. Nah, cek dari covernya, kebetulan cover saya ini udah agak jelek ya karena udah 4 tahun. Cek covernya apakah covernya normal, kemudian pipanya ini apakah bengkok atau tidak. Karena kalau misalkan bengkok berarti dia bekas kena gejlukan ya teman-teman. Nah, knalpot yang standar itu adalah knalpot yang benar-benar irit dan bisa berpengaruh ke pembakaran. Jadi kalau misalkan teman menggunakan knalpot racing itu pasti berpengaruh teman-teman ke konsumsi bahan bakar yang akan kita pakai, baik itu dengan menggunakan RON 92 ataupun pertalite gitu teman-teman. Jadi cek knalpotnya apakah dia masih oke ataupun tidak, ataupun dia masih normal ataupun tidak. Kemudian teman-teman nyalakan, nanti bunyinya seperti apa, dan teman-teman pasti tahu bunyi motor yang standar itu seperti apa. Nah, kalau misalkan udah bunyinya normal standar, dia berarti layak untuk dibeli teman-teman. Kemudian tips yang selanjutnya adalah tes standar samping teman-teman. Tes standar samping ini karena kan sekarang banyak yang motor yang kalau misalkan di standar sampingkan dia akan mati. Nah, kalau misalkan dia dikebawahkan seperti ini kan dia akan mati ya. Nah, banyak motor yang seperti itu. Cek sama teman-teman apakah sensor kita nyalakan, kemudian apakah sensornya. Nah, seperti ini saya coba nyalakan, dan apakah sensornya berjalan dengan baik atau tidak. Nah, ini adalah bagian safety dari motor-motor yang sudah terbaru saat ini teman-teman. Dan yang selanjutnya oh iya, sorry, itu ada anak saya juga ikut ya. Dan selain standar samping, teman-teman juga harus cek standar yang tinggi yang seperti ini ya. Standar 2-nya seperti ini. Jadi apakah dia
standarnya normal, tidak mencong kiri dan tidak mencong kanan, kemudian teman-teman coba digoyang-goyangkan seperti ini. Jadi kalau misalkan dia masih kokoh, dia akan tetap diem di porosnya gitu teman-teman. Nah kemudian tips yang ke-10 yang selanjutnya, teman-teman coba nyalakan di speedometernya. Kemudian yang di speedometer ini kan ada beberapa indikator ya, jarak tempuh, kemudian lampu engine-nya seperti ini. Yang kuning ini kan lampu engine ya, dia kalau nyala terus berarti dia ada abnormal. Kemudian kita harus kalau misalkan nyala terus, dia berarti ada abnormal dan kita harus melakukan pengecekan secara komputerisasi. Nah kemudian yang pertama kita lihat adalah cek jarak tempuhnya. Jarak tempuh ini kita komparasikan dengan bodi, apakah bodinya bagus sesuai dengan jarak tempuh ini. Jadi jangan sampai teman-teman tertipu, misalkan jarak tempuhnya hanya 20 atau 15.000 atau 10.000 tapi ternyata bodinya sudah rusak, berarti itu kan bohong ya, sama aja itu ada permainan, diganti atau diputer gitu si speedometernya. Nah kalau misalkan dengan keadaan seperti itu, berarti itu motor sudah bahasa kitanya dioprek lah teman-teman. Usahakan jangan sampai membeli motor atau kendaraan seperti itu ya teman-teman. Nah dan untuk tips yang selanjutnya, ini tips yang selanjutnya adalah teman-teman selain cek lampu tadi, cek juga kelistrikan yang lainnya. Nah seperti ini, coba kita tes start engine-nya, kemudian nah ini seperti ini udah nyala, kemudian cek klaksonnya apakah nyala atau tidak, kemudian cek lampu sen depan kiri kanannya gitu teman-teman, kemudian cek nyala lampunya seperti apa. Kebetulan ini saya sudah ganti dengan lampu yang LED teman-teman. Nah seperti itu, jadi teman-teman harus cek kelistrikannya dari mulai klakson, lampu depan apalagi lampu utama, kemudian sen kiri kanan tadi dari awal startnya gimana, kemudian coba juga dengan kickstarternya teman-teman. Nah kalau ini kan langsung nyala ya, berarti ini normal bagus gitu teman-teman. Kemudian setelah dicek listrikan dan dinyalakan, teman-teman cek CVT-nya teman-teman. Nah ini yang terakhir, jadi kalau cek motor itu jangan dulu dinyalakan teman-teman, usahain dia dingin dulu, karena bisa saja motor yang tiba-tiba kita nyalakan sebelumnya sudah dipanasin sama pemiliknya dan itu dikatakan bagus. Nah kita coba dengarkan suara di area CVT teman-teman. Area CVT di sini apakah ada suara menggelitik, apakah ada suara aneh-aneh gitu jadi bagian roller ataupun pembel ataupun di bagian komponen yang lainnya, apalagi di bagian injeksinya. Kita dengarkan suara knalpotnya, apakah suaranya smooth seperti ini, tidak ada bunyi aneh-aneh. Nah itu baru teman-teman rekomendasi untuk bisa dibeli. Nah kalau misalkan ada aneh-aneh suaranya, itu bisa jadi alasan kenapa teman-teman harus menghindari membeli motor tersebut ataupun bisa nego dengan motor tersebut kalau misalkan dirasa cocok ya teman-teman. Nah untuk tips yang terakhir tentunya karena sudah beberapa tips di bagian saat diam bisa dilakukan, tips yang selanjutnya adalah teman-teman yang selain mengecek kelengkapan baik dari spion ataupun lain-lainnya, nah teman-teman tentunya harus melakukan test drive. Nah test drive seperti ini kita analisa dari hasil pengecekan tadi. Pengecekan tadi kan shock breaker, kemudian pengereman, kita sudah cek secara fisik dan kita rasakan pada saat berkendara apakah motor itu layak dan nyaman dan smooth untuk dikendarai, ataupun ada keanehan baik dari sisi stangnya kurang nyaman ataupun dari sisi yang lain-lainnya yang dirasa tidak proper atau tidak mumpuni atau tidak layak untuk kita belilah, intinya seperti itu teman-teman. Nah gitu aja teman-teman untuk beberapa tips membeli sepeda motor kali ini. Jadi harapan saya semoga teman-teman dengan adanya video ini bisa sedikit terbantu, apalagi teman-teman yang akan membeli sepeda motor matic bekas ya. Nah dikarenakan banyak sekali dealer-dealer sekarang yang menjual sepeda motor matic yang bekas, jadi teman-teman diharapkan lebih selektif, lebih nambah secara knowledge-nya di bidang sepeda motor, tidak hanya asal membeli, tidak hanya asal tergiur dengan harga yang murah gitu teman-teman.
Gitu aja teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa like, jangan lupa share juga. Dan apabila teman-teman ada pengalaman untuk pembelian sepeda motor atau baik yang matic maupun manual, silakan share pengalaman di kolom komentar ya teman-teman. Gitu aja teman-teman, sekali lagi terima kasih yang sudah stay tune terus di channel saya. Terima kasih yang sudah dukung terus di channel saya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.